Dua pekan pasca banjir bandang di Aceh Tamiang, sejumlah lokasi masih dalam kondisi memprihatinkan. Dan untuk mengetahui selengkapnya kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Iren Wardani dan juga fotojurnalis Urip Handoyo saat ini berada di Aceh Tamiang. Irin, selamat siang. Irin, dari hasil pantauan Anda di lapangan, penelusuran di beberapa titik atau lokasi masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Sebelumnya kesulitan minimnya pasokan air bersih sehingga warga harus menggunakan air lumpur. Anchornya siapa? Aku belum dikasih tahu. Silakan Irin dengan laporan Anda. Iya, Tiffany, selamat siang. Baru saja Prabowo meninggalkan, sekitar 10 menit yang lalu, Prabowo meninggalkan jembatan di Kuala Simpang ini, di mana tempat ini adalah salah satu posko pengungsian yang kalau bisa saya bilang cukup besar di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, karena memang ini mencakup dari warga-warga yang rumahnya sudah habis dilanda banjir bandang. Saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana suasana pengungsian yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang ini. Prabowo tadi mengatakan bahwa dia sudah memenuhi janjinya untuk menengok atau mengunjungi warga di Kabupaten Aceh Tamiang yang memang sampai sekarang kondisinya ini sudah lebih dari 2 minggu sejak banjir bandang melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 27 November lalu. Ini kalau kita lihat perubahannya masih sangat kecil sekali ya, walaupun memang akses jalan sudah dibuka, kemudian sudah mulai ada pembersihan terutama ke fasilitas-fasilitas umum, salah satunya adalah rumah sakit, dan juga memang ada pasokan BBM yang sudah masuk ke Aceh Tamiang, sehingga awalnya warga sangat kesulitan untuk mencari bahan bakar untuk kendaraan mereka atau bahkan untuk menyalakan gensetnya untuk mengalirkan listrik, namun ternyata itu tidak bisa dilakukan karena akses terhadap atau suplai terhadap BBM itu masih minim. Sekarang alhamdulillahnya ketika saya berada di Aceh Tamiang ini ada sedikit banyak perubahan ya. Dari PU sendiri laporannya pada tanggal 9 Desember 2025 sudah lebih dari 400 ekskavator yang diaktifasi di seluruh Sumatera yang dilanda bencana alam. Salah satunya adalah di Kabupaten Aceh Tamiang ini. Perbaikan-perbaikan masih terus dilakukan, yaitu perbaikan jalan, perbaikan jembatan, karena memang jembatan menjadi salah satu akses yang sangat signifikan. Kalau kita berbicara mengenai Kabupaten Aceh Tamiang ini berbatasan langsung di antara Medan menuju ke Banda Aceh. Jadi dari area di Aceh Tamiang ini selain akses jalannya putus, jembatan putus, juga banjir yang cukup hebat sekali yang kalau Tiffany sampai-sampai ini kita tidak bisa bilang ada rumah yang layak untuk dihuni oleh para penyintas karena memang rumahnya rusak parah. Kemudian akses air bersih juga terbatas, namun sekarang pelan-pelan memang akses air bersih sudah mulai masuk ke wilayah Kabupaten Aceh Tamiang ini. Perbaikan memang masih terus dilakukan. Tiffany, tadi saya sempat di sela-sela kunjungan Presiden, tadi saya sempat berbicara langsung dengan Gubernur Aceh, Mualim. Saya sempat menyinggung mengenai bantuan internasional yang memang Mualim dari dulu selalu mengatakan Aceh tidak bisa bergerak sendiri dengan daya rusak, dengan kerusakan yang cukup parah seperti ini, Aceh tidak bisa bergerak sendiri. Membutuhkan banyak sekali bantuan, termasuk dari bantuan internasional. Karena kenapa bantuan internasional itu dibutuhkan? Kalau kita menilik lagi, tidak hanya Aceh yang membutuhkan relawan, tapi juga ada wilayah Sumatera Barat dan juga wilayah Sumatera Utara yang sampai sekarang masih perlu dipulihkan. Dan khusus untuk Aceh, kalau kita bisa bilang, kalau dari kacamata saya bilang, progres untuk pemulihannya sangat kecil, sangat lambat sekali. Baru 2 minggu rumah sakit baru bisa dipulihkan, dan itu pun masih di tempat-tempat yang di IGD-nya. Mengingat banyak sekali warga Aceh yang membutuhkan pertolongan medis dan juga yang menjadi korban jiwa. Tiffany, hampir 1.000 orang meninggal dunia dalam bencana banjir bandang ini di wilayah Sumatera, seperti itu. Masih banyak, lebih dari 200 juga yang masih meninggal, sehingga memang pemulihan butuh kerja keras, waktu lama, sehingga Mualim sendiri mengatakan bahwa dia membutuhkan bantuan tidak hanya dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri. Malaysia sendiri sudah sempat menyatakan keinginannya untuk membantu mengirimkan tenaga medis. China juga seperti itu, membantu untuk mengirimkan tenaga untuk membersihkan wilayah-wilayah di Aceh.
terutama di Kabupaten Aceh Tamiang yang masih luluh lantak ini. Sayangnya sampai sekarang belum ada ketidakcocokan atau masih belum ada komunikasi lebih lanjut mengenai bagaimana keberlanjutan relawan-relawan atau bantuan-bantuan internasional, karena sampai sekarang pemerintah Indonesia belum memasukkan atau menaikkan status tanggap darurat bencana ini menjadi bencana nasional. Mualim sudah memperpanjang masa tanggap darurat bencana di wilayah Aceh, Provinsi Aceh, sampai tanggal 25 Desember nanti. Dan tadi juga dia sempat mengatakan bahwa progresnya dia berharap akan sangat signifikan, walaupun pelan-pelan, perlahan-lahan dia sudah berbicara dengan Presiden, termasuk juga kemungkinan besar membuka keran bantuan dari internasional, karena saya sudah berada di Aceh hampir 3 minggu, Tiffany, dan progresnya memang masih minim sekali. Bantuan makanan sudah cukup banyak, tinggal pakaian, kemudian ekskavator yang memang sampai dari laporan PU sekali lagi hampir 400 ekskavator diterjunkan di seluruh Sumatera, salah satunya di wilayah Aceh dan Kabupaten Aceh Tamiang. Tapi itu belum cukup mengingat rusaknya atau luluh lantaknya wilayah Kabupaten Aceh, terutama Kabupaten Aceh Tamiang. Dan juga masih ada wilayah terisolir seperti di Takengon dan juga di Bener Meriah yang akan dikunjungi oleh Presiden siang nanti. Presiden tidak banyak berbicara dengan warga di Kabupaten Aceh Tamiang ini. Di belakang saya ini tidak banyak hal yang dia janjikan. Dia hanya mengatakan bahwa sudah memenuhi janjinya untuk mengunjungi warga. Tapi tidak ada janji-janji lagi, tidak ada ucapan-ucapan lagi dari Presiden. Dan kalau mengingat janji, kita akan menyentil sedikit soal janji Menteri SDM Bahlil yang mengatakan pada saat rapat terbatas beberapa waktu lalu di Banda Aceh, di Lanu, Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda, yang mengatakan Aceh akan menyala 97%. Pada kenyataannya pasca Presiden meninggalkan Banda Aceh, Lanu Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda di hari itu, kalau tidak salah di hari Minggu lalu, Tiffany, Aceh langsung gelap gulita, termasuk Tamiang. Dan sampai sekarang Tamiang yang dijanjikan akan menyala, tidak menyala. Kami, rekan-rekan wartawan pun juga kesulitan untuk mencari aliran listrik atau sumber daya listrik. Apalagi warga yang sampai sekarang masih hidup di kondisi yang sangat gelap gulita. Di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang sendiri memang sempat menyala aliran listriknya, namun kemarin mati total lagi, sehingga proses operasi yang direncanakan untuk dilakukan tidak bisa karena proses untuk mensterilkan ruangan operasi itu alatnya, selain alatnya belum lengkap, juga aliran listrik juga belum menyala dengan cukup baik. Tiffany. Baik, Irian Wardani, terima kasih atas laporan Anda bersama fotojurnalis Urip Handoyo dari Aceh Tamiang. Selamat siang, selamat kembali bertugas.